Gus Ainu, Siapa ya ini? ini ya di Suryadi Gus, masih ingat tidak? Oh, kamu ya? Kira Pak Lurah dari mana? Gus Yadi, Gus saya barengan. Sekalian saya juga mau ke rumah Romo Kiai. Iya, saya juga mau ngobrol sama kamu ya. Wah, desa kita berubah ya dari yang dulu ya. Banyak tontonan pertunjukan bela diri di sini. Benar Gus, bahkan sekarang ada 2 perguruan bela diri yang hampir setiap pekan punya acara pertandingan Gus. Siapa yang jadi pemimpin mereka ya? Mereka bukan dari desa kita Gus, dan padepokannya pun juga bukan dari desa kita. Tapi anak-anak sini sebagian besar menjadi anggota salah satu padepokan itu. Begitu kah? Iya, bahkan sekarang banyaknya bangunan gapura di setiap gang yang temboknya menggambar lambang masing-masing padepokan, dan juga banyaknya terjadi kerusuhan di kedua belah pihak padepokannya juga. Oh, jadi begitu. Kedatanganku ke rumah Romo Kiai juga salah satu untuk kepentingan itu Gus. Maksud kamu ya? Karena cuma Romo Kiai yang masih didengarkan omongannya oleh mereka. Mungkin karena Romo Kiai tidak berada di organisasi politik manapun. Kamu sendiri gimana ya? Kalau aku sih masih aktif di Ormas Gus. Tapi kamu tidak tampak seperti ormas pada umumnya. Oh, soal pakaian ya Gus. Ini kebetulan tadi baru dari kondangan, pakaian resmi Ormas. Saya pakai kalau ada pengajian dan melakukan pawai atau penertiban tempat-tempat maksiat dan orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan di jalan Gus. Kenapa Gus? Ada yang salah? Enggak kok, itu kan pilihanmu ya. Selagi kamu yakin bisa mempertanggungjawabkan, aku tidak masalah dan tidak berhak mengatur. Benar itu Gus. Cuma itu, atau kamu termasuk yang kontra dengan keberadaan ormas ini? Enggak sejauh itu kok. Oh iya ya, udah sampai depan rumah nih. Aku pamit dulu ya. Oke, sampai jumpa. Ainu, kamu ada rencana melanjutkan jenjang pendidikanmu tidak? Ada Abi, tapi boleh tidak Ainu minta waktu 1 tahun saja untuk membantu Abi di sini? Baiklah nak, Abdi izinkan. Tapi ada satu hal yang kamu paham betul, bahwa usiamu hanya satu tarikan nafas. Berjuanglah agar ia berguna untukmu, tidak mencelakakanmu, dan jangan pergi dari satu alam ke alam lain sehingga engkau seperti keledai berputar di penggilingan. Tempat yang ia tuju adalah tempat ia beranjak. Namun pergilah dari alam menuju pencipta alam. Semoga kamu mengerti nak. Kamu lagi. Aino, ayo ikut Abi untuk berzikir bersama warga. Cepat kamu bersiap-siap. Ya Abi, nanti Ainu menyusul. Berhenti, tahan. Ada masalah apa lagi ini? Perebutan lahan? Ada pesanan dari tokoh politik lagi? Tidak Kiai, ini murni karena mereka merobohkan gapura kami. Mereka yang semena-mena Kiai. Gapura itu mereka dirikan di wilayah kami. Oh, jadi itu masalahnya. Baik, bagaimana kalau saya minta beberapa orang dari kalian datang ke pesantren? Kita bicarakan jalan keluarnya bersama di sana. Gus Ainu, Solikin, sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Kamu sudah pulang Gus? Kenapa tidak mengabari aku? Iya, baru saja ingin mengunjungi kamu Kin. Mungkin kita bisa bubar terlebih dahulu dan membicarakan baik-baik masalah ini di pesantren Kin. Baiklah, ceritakan satu persatu, ada masalah Dulu. apa? Nggak jadi. Lanjut. Ini tentang harga diri Kiai. Anak buahnya dulu yang meremehkan. Dari ulang lah, dari dia lah. Yes. Dari baik lah. Itu udah dikat. Enggak, udah masuk. Baiklah, ceritakan satu persatu, ada masalah apa? Ini tentang harga diri Kiai. Anak buah dia dulu yang meremehkan harga diri kami Kiai. Sudah, nak Sarmidin, nak Solihin, kalian sesungguhnya adalah pemuda yang baik. Berapapun banyaknya kesalahan dan kekurangan, kalian tetaplah pemuda yang baik. Begitu juga dengan yang lain. Hanya saja kalian butuh belajar, menghormati diri sendiri. Cukuplah dengan mencoba berusaha menjadi diri sendiri yang lebih baik sebelumnya. Maka kalian akan bisa meraih ketenangan
Jika kalian sudah bisa tenang dan damai dengan diri sendiri, maka kalian akan mudah membangun ketenangan dan kedamaian buat orang lain. Berjabatlah selalu bersahabat. Tapi Kiai, Tentang tidak adanya lapangan pekerjaan, sulitnya memenangkan persaingan hidup, atau apa yang kalian keluhkan lagi tentang sifat dunia ini, percayalah, sepanjang kita semua serakah di dunia ini tidak akan mencukupi keinginan kita. Bukankah bila kalian pun merantau dan pergi dari daerah ini, kalian juga harus menghadapi hal yang sama? Yang diperebutkan adalah sesuatu yang pasti akan habis dan sirna. Karenanya cobalah sesekali berdamai dengan diri sendiri. caranya Kiai? Kenali potensimu, tanyakan pada dirimu, kamu bisa apa. Lalu bila muncul potensi buruk yang tadinya terpendam, kemudian menjadi perintang dan penghalang potensimu baikmu, segera belokkan pada potensi baikmu. Janganlah mengubah yang buruk dalam dirimu dengan cara menindasnya, tapi muliakanlah. Maksudnya? Kamu tahu, jiwa kita kadang diliputi oleh permusuhan dan kebencian karena berawal dari sikap menindas kita terhadap potensi buruk itu. Lalu kita mengabaikannya dan tidak mau mengakui bahwa itu bagian dari kita. Saat kita sudah mulai tidak bisa menerima kenyataan dalam diri kita, saat itulah kita mulai mempersoalkan segala yang di luar diri kita sebagai penyebab utamanya. Jadi Kiai mau bilang kegiatan latihan bela diri kami tidak ada gunanya? Bisa jadi jika itu tidak kalian arahkan ke hal-hal yang positif, dan lebih dari itu kalian akan mudah diperalat oleh orang lain, dan tanpa sadar kalian menjadi budak-budak kepentingan, mau hidup terus menerus begitu. Tidak Kiai. Lalu solusi konkretnya bagaimana Kiai? Begini, bukankah dulu kalian berasal dari satu perguruan? Ingatlah itu, mulailah bangun dialog internal, sepakati apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan. Benarkah kalian hanya akan terus-menerus mengumbar nafsu dan pamer kekuatan? Gali potensi kalian dan juga anggota kalian, kenali kecenderungannya, lalu mulailah membangun kesadaran untuk membuat kegiatan positif. Misalkan anggota yang masih sekolah diarahkan bakat dan minat mereka, yang putus sekolah berikan kesempatan punya keterampilan khusus yang seperti kalian ini. Cobalah menjadi mediator yang kreatif, jangan mau menerima bayaran yang habis sesaat ketika kalian diminta jadi bagian pengaman, tapi kalian mintalah dana taktis untuk investasi kelompok kalian. Dari sana buatlah pembinaan dan pelatihan yang bisa membuat kalian semua menjadi pemuda-pemuda mandiri dan sukses. Baik Kiai, kami janji akan mencoba komunikasikan kepada teman-teman kami. Ya, saya dukung sepenuhnya. Lagi pula, perlu kalian tahu, almarhum Mbah Dimyati, guru besar mereka, adalah sahabat saya sejak kecil. Jadi saya tahu persis niat awal beliau mendirikan perguruan itu, bahwa setelah beliau meninggal kemudian perguruan itu pecah. Kalian sebagai pemimpinnya lebih tahu penyebabnya, tapi buat saya itu tak perlu dipermasalahkan. Sekarang memulailah lakukan perubahan tanpa menindas keinginan dalam kalian. Soal gapura, bendera dan simbol-simbol lainnya gimana Kiai? Perlahan tapi pasti, jika benar kalian ingin berubah, semua itu menjadi tidak terlalu penting. Bahkan simbol-simbol jati diri itu akan lepas dengan sendirinya. Kebanggaan kalian
pada prestasi, kalianlah yang akan menggantikannya. Apa perlu kami bakar dan robohkan, Kiai? Tak harus, nanti akan hilang sendiri. Yang penting buatlah prestasi dan reputasi baik kalian menonjol, maka kalian tak akan terlalu butuh pada simbol. Baiklah kalau begitu, kami berdua pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.